Hubungan antara Burkina Faso dan Prancis belakangan ini menjadi sorotan dunia. Negara kecil di Afrika Barat yang dulu jarang disebut-sebut dalam perbincangan global, kini mendadak tampil di panggung internasional. Bukan karena kemajuan ekonominya, bukan pula karena prestasi olahraga, melainkan karena langkah beraninya dalam memutus hubungan panjang dengan bekas penjajahnya Prancis. Bagi banyak orang, langkah ini terkesan nekat. Tapi bagi rakyat Burkina Faso, inilah wujud keberanian untuk mengambil nasib sendiri di tengah pusaran geopolitik yang semakin panas. Burkina Faso, yang dulu dikenal dengan nama Upper Volta, merupakan bekas jajahan Prancis. Setelah merdeka pada 1960, negeri ini tidak benar-benar bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Paris. Sama seperti banyak negara bekas koloni lain di Afrika, Burkina Faso tetap masuk ke dalam jaringan yang disebut Françafrique, sebuah istilah yang menggambarkan cengkeraman ekonomi, politik, dan militer Prancis atas negara-negara bekas jajahannya. Walaupun merdeka, faktanya banyak keputusan penting, mulai dari ekonomi hingga keamanan, masih sangat dipengaruhi oleh Prancis. Namun, semua itu berubah setelah munculnya Ibrahim Traoré, seorang perwira militer muda yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada September 2022. Traoré tampil sebagai wajah baru perlawanan terhadap dominasi Prancis. Dalam banyak pidatonya, ia menegaskan bahwa Burkina Faso tidak ingin lagi menjadi satelit negara asing. Baginya, kemerdekaan sejati hanya bisa terwujud jika negerinya berdaulat penuh, bebas menentukan arah politik, bebas memilih mitra internasional, dan tidak lagi tunduk pada tekanan kekuatan lama. Ada beberapa alasan besar yang membuat hubungan Burkina Faso dan Prancis runtuh. Pertama, soal keamanan. Sejak 2015, Burkina Faso diguncang gelombang serangan kelompok teroris yang mengatasnamakan jihad, terutama di wilayah utara dan timur negeri itu. Ribuan orang tewas, jutaan lainnya terpaksa mengungsi. Dalam situasi genting itu, Burkina Faso meminta bantuan Prancis, yang punya pangkalan militer di Afrika Barat dan sudah lama terlibat dalam operasi anti-teror di kawasan Sahel. Namun kehadiran militer Prancis justru menimbulkan kekecewaan. Pasukan Prancis dianggap tidak efektif membasmi terorisme. Serangan tetap saja terjadi, bahkan semakin meluas. Di sisi lain, banyak rakyat Burkina Faso curiga bahwa Prancis punya agenda tersembunyi, seperti melindungi kepentingannya sendiri atas sumber daya alam, khususnya emas dan uranium, daripada benar-benar membantu rakyat setempat. Tuduhan semacam ini bukan hanya muncul di Burkina Faso, tetapi juga di negara tetangga seperti Mali dan Niger. Kedua, ada faktor ekonomi. Sebagai bekas koloni, Burkina Faso masih sangat terikat dengan sistem mata uang franc CFA, Communauté Financière Africaine, yang nilainya dikendalikan oleh Prancis. Bagi banyak orang Afrika, franc CFA adalah simbol penjajahan modern. Dengan mata uang ini, negara-negara Afrika Frankofon tidak benar-benar merdeka secara ekonomi, karena kebijakan moneter mereka sangat dipengaruhi oleh Bank Sentral Prancis. Traoré dan rakyat Burkina Faso ingin melepaskan diri dari sistem ini agar bisa membangun ekonomi yang lebih mandiri. Ketiga, ada faktor psikologis dan ideologis. Generasi muda Burkina Faso tumbuh dengan rasa frustrasi, melihat negaranya selalu tertinggal. Mereka merasa Prancis tidak benar-benar membantu, justru mengekalkan ketergantungan. Narasi nasionalisme baru pun berkembang. Untuk meraih masa depan, Burkina Faso harus berani melawan dominasi asing, termasuk Prancis. Demonstrasi anti-Prancis sering mewarnai jalanan Ouagadougou, ibu kota negara itu. Bendera Rusia bahkan berkibar di banyak aksi, sebagai simbol perlawanan terhadap Barat. Sosok Ibrahim Traoré sangat penting dalam babak baru ini. Berusia 34 tahun, ia adalah salah satu pemimpin termuda di dunia. Namun, usianya yang muda justru membuatnya populer di kalangan generasi muda Burkina Faso yang haus perubahan. Dengan gaya sederhana, berbicara lugas, dan sering memakai baret militer, Traoré dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme modern. Dalam banyak pidato, ia tidak segan menyebut Prancis sebagai kekuatan asing yang hanya memperpanjang penderitaan rakyat Afrika. Ia juga menegaskan bahwa hubungan internasional seharusnya dibangun atas dasar kesetaraan, bukan dominasi.
Kata-kata ini menggema di hati banyak orang Afrika yang selama puluhan tahun merasa terjebak dalam bayang-bayang kolonialisme. Setelah memutus hubungan dengan Prancis, pertanyaan besar muncul. Siapa sahabat baru Burkina Faso? Jawabannya mulai terlihat. Negara ini semakin mendekat ke Rusia, Turki, dan beberapa kekuatan baru yang sedang berusaha memperluas pengaruhnya di Afrika. Rusia, misalnya, menawarkan bantuan militer. Lewat kelompok Wagner, sebuah perusahaan militer swasta yang sering dipakai Kremlin untuk operasi luar negeri, Burkina Faso mendapat dukungan dalam melawan kelompok teroris. Kehadiran Wagner di Afrika memang kontroversial, tapi bagi pemerintah, Traoré, yang penting adalah hasil nyata di lapangan. Banyak warga Burkina Faso bahkan menyambut kehadiran Rusia dengan gembira, karena mereka menganggap Rusia benar-benar membantu. Tidak seperti Prancis. Selain Rusia, Turki juga muncul sebagai mitra potensial. Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, Ankara gencar memperluas pengaruh ke Afrika. Turki menawarkan kerjasama perdagangan, investasi, dan pendidikan. Bagi Burkina Faso yang ingin keluar dari bayang-bayang barat, Turki adalah opsi menarik karena dianggap lebih adil dan tidak membawa beban kolonial. Tidak hanya itu, Burkina Faso juga mulai menjalin kedekatan dengan negara-negara lain seperti Cina, Iran, dan bahkan beberapa negara Arab. Intinya, Ouagadougou ingin membangun hubungan internasional yang lebih beragam, tidak lagi bergantung pada satu kekuatan besar seperti Prancis. Langkah Burkina Faso memutus hubungan dengan Prancis tidak berdiri sendiri. Negara tetangga seperti Mali dan Niger sebelumnya sudah melakukan hal serupa. Bahkan ketiganya kini membentuk aliansi keamanan baru. Aliansi ini digadang-gadang sebagai jawaban atas ketidakmampuan organisasi regional seperti ECOWAS yang dianggap terlalu pro-barat. Efek domino ini membuat posisi Prancis di Afrika semakin lemah. Dalam beberapa tahun terakhir, Paris sudah harus menarik pasukannya dari Mali, kemudian dari Burkina Faso, dan kini dari Niger. Padahal, kawasan Sahel adalah jantung pengaruh Prancis di Afrika. Jika pengaruh itu benar-benar hilang, maka Prancis akan kehilangan salah satu pijakan geopolitik terpentingnya. Meski langkah Burkina Faso dianggap berani, tantangannya tidak main-main. Pertama, masalah keamanan belum sepenuhnya selesai. Walaupun bekerja sama dengan Rusia, kelompok teroris masih aktif di banyak wilayah. Mengamankan seluruh wilayah negeri bukanlah pekerjaan mudah, apalagi dengan keterbatasan anggaran dan logistik. Kedua, secara ekonomi Burkina Faso masih rapuh. Negeri ini termasuk salah satu negara termiskin di dunia, dengan ketergantungan tinggi pada ekspor emas dan kapas. Memutus hubungan dengan Prancis memang simbolis, tapi membangun kemandirian ekonomi butuh waktu lama dan strategi matang. Ketiga, secara diplomatik, Burkina Faso harus berhati-hati. Mendekat ke Rusia bisa memperkuat pertahanan, tapi juga bisa membuat negara ini terjebak dalam rivalitas global antara Rusia dan Barat. Jika tidak pandai menjaga keseimbangan, Burkina Faso bisa saja menjadi ajang perebutan pengaruh baru yang pada akhirnya merugikan rakyatnya sendiri. Terlepas dari semua tantangan itu, Burkina Faso kini menjadi simbol perlawanan baru di Afrika. Langkahnya memutus hubungan dengan Prancis dilihat sebagai inspirasi bagi negara lain yang ingin benar-benar merdeka. Suara-suara untuk melepaskan diri dari dominasi Barat semakin kuat di benua hitam. Banyak rakyat Afrika yang selama ini merasa kecewa dengan janji-janji pembangunan dari Barat, mulai melirik ke timur ke Rusia, Cina, Turki, bahkan Iran sebagai alternatif. Dunia multipolar memberi peluang bagi negara-negara kecil seperti Burkina Faso untuk memainkan peran baru, tidak lagi hanya sebagai pengikut kekuatan besar. Burkina Faso versus Prancis bukan sekadar kisah tentang dua negara yang berselisih. Ini adalah gambaran perubahan besar di Afrika, sebuah benua yang sedang mencari jati dirinya setelah puluhan tahun terjebak dalam sistem kolonialisme modern. Di bawah kepemimpinan Ibrahim Traoré, Burkina Faso mengambil jalan berani, memutus rantai lama, dan mencari sahabat baru yang dianggap lebih adil. Apakah langkah ini akan berhasil? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal sudah jelas. Burkina Faso tidak lagi ingin menjadi boneka. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri meski
penuh risiko. Dan keberanian itu, bagaimanapun juga, telah menjadikannya pusat perhatian dunia.